Malam teman-teman, ketemu lagi di IG Live. Hari ini Minggu tanggal 15 Februari 2026. Ya, kemarin baru Valentine. Happy Valentine semuanya. Malam ini saya mau giveaway satu buku cara asik belajar Fibonacci buat hadiah Valentine. Nanti kita di ujung giveaway nanti ada quiz ya, yang benar jawabannya dapat buku ini. Oke, karena ini walaupun long weekend ya udah nggak apa-apa, kita lihat ya persiapan buat nanti trading hari Rabu. Masih lari, masih di treadmill ya. Oke, yuk kita lihat IHSG-nya dulu. Bentar. Malam nih ya, kita lihat IHSG. Semangat, iya dong, tetap ya, kan lari juga investasi buat kesehatan, karena kesehatan itu mahal kalau udah sakit ya. Oke, kita lihat IHSG nih ya. IHSG kemarin ditutup di 8212. Jadi kemarin ditutup lemah ya, lemah tipis ya. Malam Hardi. Jadi kemarin dia sampai di area, kelihatan nggak ya? Sebentar, ini kok kayak nggak enak ya ngelihatnya. Bani punya standing handphone. Sudahlah ya, ini mestinya lebih gini. Oke, jadi ini ya. Jadi kemarin IHSG itu sampai di area Fibonacci 8265 di sini ya. Biasa dia kalau udah nyampe akan bereaksi. Nah, kemarin ditutup melemah tipis di 8212. Bila terus melanjutkan pelemahan ditutup di bawah 8118, potensinya dia akan bergerak ke sini ya, ke rentang 7894. Jadi kelihatannya IHSG ke depannya itu berpotensi bergerak sideways di rentang antara Fibonacci 7755 sampai ke 8265 ya. Resisten terdekat ya 8265, kemudian 84 ya. Terus tadi ada yang mau lihat Adaro. Oke. Adaro begini ya, chart daily ya. Jadi area 2290 ini adalah 2290, 2320 ini adalah area resisten dia gitu ya. Dan kemarin 3 hari terakhir itu bergerak di rentang-rentang itu, di rentang 22 gitu ya. Jadi kalau misalnya ditutup di bawah 2190, potensinya akan menguji dulu area support di 2030 ya. Ini untuk Adaro. Kemudian PTBA dan INDF. Ini mungkin pada banyak yang lagi long weekend ya. Kalau yang rayain Imlek, orang tuanya masih ada di, ya akan mengunjungi orang tua sih. Kalau orang tuanya ada di bukan di Jakarta, pasti akan kembali ya melihat orang tua. PTBA jadi PTBA ini lagi tertahan juga di area Fibo 2560 ya. Kemarin ditutup di 2550. Kalau ada pelemahan dia akan menguji area 2480, ini adalah MA 200 daily ya. Ini untuk Adaro. Oke. Resistennya masih di kisaran 2600. Jadi ini akan bergerak di sini sih untuk Adaro-nya. Kemudian INDF ya. INDF ini. Nah, INDF-nya masih
ada potensi menguji area support 6575 ya untuk INDF. Ini kalau kita lihat pakai time frame weekly, terlihat ini ada Fibo channel. Ya, nanti teman-teman yang dapat buku ini, bisa belajar bikin Fibo channel ya. Nih. Nomor 7. Ya, ada Fibo channel, nanti bisa bikin di situ. Oke, juga di time frame weekly-nya Indofood ini tertahan di MA 200 dan Fibo 6925. Oleh karena itu ada potensi menguji area support di 6500 ya. Saya scroll dulu. Kungsi Facai Arfan, thank you. Lusa ya. Lusa nih. Baru kita kungsi ya, siapin angpau. Inko. Oke, saya buka dulu. Bentar ya, saya buka layout. Oke. Inko. Bentar, inkonya. Lola nih. Inkonya Lola, bentar ya. Inko gini ya teman-teman, ini Inko nih, area resistennya itu 7675 ya. Kemarin Inko itu sempat sentuh 7325. Nah ini nih area resisten dia nih si Inko ya. Berikutnya itu, berikut sebelumnya kan dia di 7225, kemarin tertinggi di 7325. Jadi ada di area resisten yang berikutnya, yang sebelumnya. Jadi kayaknya ada potensi kalaupun dia melakukan pelemahan menguji 6580, 6575 nih di sini area Fibonya. Inko sih kelihatannya begitu ya. Cukup jelas nggak ya teman-teman melihat ini chartnya? Dan standing handphone yang silver mana sih? Oh, soalnya itu lebih oke. Ya, sebentar biar enak nih teman-teman ngelihatnya tuh ya. Oke kan, lebih jelas. Inko udah ya. Excel, Novi, Excel ini lagi tertahan di MA 200 daily ya nih. Jadi di daily ya, weekly-nya sih nih ya. Excel itu MA 200 daily-nya itu ada di 2767. Kemarin ditutup di 2850 ya. Jadi kalaupun dia melanjutkan pelemahan, dia akan menguji area di sini di 27 sini ya. Fibo ini 2760 ya. Ditutup di bawah 2760, potensinya masih luas ke bawah gitu ya. Nah, resistennya di mana? Ada di kisaran 3000, yaitu untuk Excel. Untuk BBRI, BBRI ini masih tertahan di area resisten 3870.
saat ini di 3780. Jadi kalaupun ada penguatan, resistennya ke situ dulu 3780. Ini lumayan resisten kuat ya BBRI. Supportnya ada di 3770 di sini nih sekarang. Terus berikutnya ada di 3620 untuk BBRI. Ratu Fahri. Ratu. Oke, kemarin sempat saya TP Ratu. Iya, Ratu resisten di 7150. Jadi dia lagi rebound. Kemarin kan turun, ini lagi rebound. Nah, biasa tuh kalau lagi rebound gini, ini kan cuman rebound ya. Belum reversal gitu ya. Jadi ketemu resisten dia akan ada potensi terkoreksi gitu ya. Untuk Ratu supportnya ada di 6450. Support 1, support 2, 5675. Resisten ada di 7500 ya. Itu untuk Ratu. Mang Ocit bull. Bull. Kelihatannya kemarin ini banyak ya, lihat di WA nih info tentang bull. Ya. Oke, ini daily-nya. Jadi saya ukur dulu ya. Bull begini, kalau dia lanjut penguatan ada di 500 ya. Saat ini dia baru lagi rebound gini kan ya, jadi masih kelihatannya gerakan yang sekarang ini ya masih rebound sih. Kalau dia turun dia akan tes 386 ya. Resisten ada di sini di 500 untuk bull. BJBR. BJBR ini lagi berperang mencoba untuk keluar daripada downtrend jangka panjang. Ini kan MA 200. Nah, waktu itu mencoba juga di April 2025 tapi nggak berhasil. Nah, ini lagi mencoba. Jadi si BJBR ini MA 200 tuh garis yang biru ini ya. Ini juga garis down, ini Fibonacci kalau nggak salah. Ya, jadi dia sedang mencoba. Kalau ditutup di bawah MA 200 berarti dia balik lagi. Ya, masuk ke dalam lagi. Kira-kira begitu. Ya untuk BJBR. Humi. Humi juga ya lagi sideways di 228 ya, resisten 260, support 202. Jadi gerakannya rentang ini, Fibo ini 202 260 ya untuk si Humi. Terus BBHI. Wah, gimana nih? Diem tapi turun tuh, dan turun. Gimana nih? Tuh, teman-teman, lihat ya. Nih gambar downtrend line. Jadi arahnya arah gini deh simpelnya. Nih, tuh kamu lihat. Ini kayak sisir. Candlenya kayak sisir, kayak poni. Jadi volatile banget. Kalau ngelihat di weekly bentuk kayak gini, ya masih ada potensi pelemahan menguji support 1300 1260. Nih Humi BBHI ya. Kemudian MPXL. Nah, ini MPXL ini kan di weekly ya. Di weekly muncul di sini candle bullish reversal. Kalau berikutnya di candle berikutnya ditutup di atas 160, maka sinyal bullish reversalnya ini terkonfirmasi. Nah, dia akan ke arah mana? Dia akan ke arah resisten-resisten terdekat. Yang terdekat itu resistennya ada di 172 ya. Ini untuk MPXL. Tuh,
Nah, kita dulu deh 164 nya dulu deh MPXL di daily ya. Arto VJ Arto gimana nih Artonya, masih ke bawah tuh ya. Arto masih ada potensi tes support 1570 ya, masih ke bawah. Ini kalau kita gambarin gini tuh ya, masih ada potensi ke sini, ke area ini. Ini descending triangle ya, ini ada pola descending triangle dan dia sudah break. Nah, targetnya kira-kira ke level ini 1485 untuk Arto. SMRA masih gini ya, ini weekly ya SMRA. Jadi kelihatan di sini ya bentuk spike. SMRA itu resisten terdekatnya di sini, oh nggak kelihatan angkanya nih. SMRA resisten terdekatnya 412, support 392, 366. Teman-teman, nanti rekaman ini lengkapnya ada di YouTube Linda Livibo Princess. Di follow aja YouTube-nya ya. Rekaman saya sih ada di channel lain, tapi itu kan bukan channel saya ya. Jadi lihat rekamannya di channel saya. JSMR resisten 3880 sampai 3940 ya. Support ada di 3610 sama 3370 ya. JSMR masih pergerakannya seperti itu. Nih ya, kalau ngelihat swingnya ya lumayan ya, dia nge-swing. Asalkan dia nggak tutup di bawah 3370 masih ada potensi ke atas ya. J Firmansyah True wah, ini saham yang tadinya gini ya, nih lihat deh tuh, True dibanting mendatar naik, sekarang gini. Ini cukup volatile nih ya. Jadi kalau ngelihat kayak gini tuh resisten di 278, support di 216 sama 160. Resisten kuat ada di 348. Kira-kira gitu. Ini cukup volatile ya sahamnya ya. ASII. Ntar di akhir live ada giveaway ya teman-teman. 1 buku cara asik belajar Fibonacci. Momen Valentine nih saya mau ngasih kado. Ini ASI ya. Kalau kita lihat ini pakai Fibo channel. Jadi Fibo channel itu kita untuk melihat secara kasat mata ya, saham itu gerakannya masih sesuai dengan trennya nggak sih gitu ya. Kita bisa lihat nih secara kasat mata, oh ini masih ke utara, masih uptrend. Nah, ketika dia mulai break ke bawah kayak gini, kita tahu ini tadinya yang jalannya gini ya, tadinya yang jalannya mau nanjak ke atas, udah mulai break nih ke bawah gitu. Jadi kita bisa lihat secara kasat mata dia udah nggak ada di lorong ke utara lagi gitu. Berarti gimana ya, sekarang kita lihat dia lagi ada ke bawah ya. Nah, ini kan kita gabungin nih sama Fibonacci. Jadi ini lengkap. Nanti kamu yang dapat buku ini lengkap. Kamu belajar Fibo channel juga dan kamu bisa praktek juga bikin Fibo yang horizontal. Nah, Fibo yang horizontal itu Fibonacci retracement. Nih ya. Nih retracement. Nah, yang retracement itu semua charting tools tuh ada. Pasti ada ya. Nah, pasti ada. Nah, ini
si ASI ini memang ketahan di sini nih, udah di Fibo channel, Fibo retracement juga. Jadi 68 sama 67-nya ini memang resisten kuat banget. Nah, jadi si ASI ini ya lagi bergulat di sini, mencoba untuk naik masuk lagi ke lorong uptrendnya, tapi belum bisa. Jadi kemana ya? Kayaknya dia akan sideways atau kalaupun melemah menguji 6664 gitu ya. Pak Eko, semoga jelas ya petanya si Astra. Sekarang kita lihat bumi ya, bumi. Oke, upload. Nah, si bumi kemarin kan turun cukup banyak ya, dari level 484 turun ke bawah gini, dan dia rebound ya. Dia rebound resisten 294 318. Nah, kemarin nyampe nih di area kemarin itu di 296 ya. Kalaupun dia lanjut, dia ke 318, support 266 232 gitu ya. Jadi kalau kita lihat weekly, nah seperti ini ya. Sementara begitu ya untuk bumi. Kalau dia masih bertahan di atas 266 232, masih ada potensi ke atas ya. Sebentar saya lihat dulu MA5-nya. Nah, ini ada resisten di sini nih di 309. Itu dulu tuh untuk bumi. Ya. Kemudian BBTN. Salah, bukannya ini candlenya nggak begini. BTN hijau kok kemarin candlenya. Bentar ya, nggak begini. Nah bener yang ini BTN ya. BTN nyampe ya 1380 1395. Nah ini nih area resisten Fibo nih. Jadi kalau besok BTN nya melemah, dia akan menguji level 1324 ya. Supportnya itu dulu yang terdekat, tapi ini udah nyampe nih area resisten. Memang belum kelihatan candle reversal, tapi tekanan jualnya udah mulai muncul ya. Yang swing blur ya layarnya. Ini saya zoom tuh supaya jelas ngelihat candlenya. Jadi ya memang kayak gitu ya. Adi Sofyan, blur, buram, serius. Sekarang masih kak, kelihatan nggak? Ya gimana dong. BMRI belum ya, masih bisa dilihat. Sekarang gimana? Berarti saya nggak zoom deh ya, kamu biar bisa ngelihat kayak gini. Aman? Semoga aman ya. Saya scroll dulu ke atas. BCA ya, BBTN udah, sekarang BBCA. Abis BBCA kita lihat BMRI, Big Bang semua nih. Kita lihat BBCA ya. BCA sih kayaknya masih kayak gini. Jadi masih terbuka potensi menguji 6.850, kemudian di 6.375. BCA ini teman-teman lihat, ini sekali lagi dia pakai Fibo channel. Jadi kita bisa lihat dengan Fibo channel itu pergerakan harga itu bergerak kan kadang-kadang, nggak semua, tapi kadang-kadang kita bisa melihat dia itu bergerak di dalam sebuah lorong. Nah, kita mau lihat lorongnya ini lagi mengarah ke utara apa ke selatan. Nah, dengan Fibo channel kita bisa melihat masih kemana sih arahnya, pergerakan utamanya itu paralelnya kemana sih, dia bilang gitu. Nah, ini kalau kita lihat si BCA nih teman-teman, lihat ya, nih yang garis-garis ini nih ya. Ini saya tebelin deh biar kamu kebaca. Kelihatan ya, nih kayak kue lapis miring ke bawah. Wah, mentang-mentang bentar lagi nih kita Imlek kan banyak kue lapis, cuman banyak menteganya ya. Jadi arahnya tuh dia masih ke bawah tuh gitu ya. Ada naik-naik ya, rebound aja gitu ya.
Nah, supportnya di sini nih di Fibo yang merah 6850, 6350. Kalau ditutup di bawah 6350, 5750 gitu ya BBCA ya. Sekarang kita lihat BMRI. BMRI. Nah, ini kemarin saya kasih kado ulang tahun sama anak saya ini, Bank Mandiri. Kenapa? Karena dividennya paling gede ya. Dividennya paling gede, terus ya itu satu BMRI ini di 5.000 ya, di 5.000. Resisten berikutnya ada di kisaran 5.400. Tadinya BMRI itu ada pola kan double top dan udah nyampe kira-kira di targetnya sebenarnya kan 3890. Nah, di 4.000 rebound ya, semoga nahan terus nih. 4.000 nih termasuk support kuat dia. Nah, saat ini dia lagi berhadapan di resisten 5.200, 5.375 gitu. Nah, ini yang saya kasih untuk kado ulang tahun anak saya. Ya, bentar lagi kan ini Februari ya, bentar lagi kan musim dividen. Nah, gitu aja sih. Dan banknya juga kan fundamentalnya bagus. Jadi ya itu jadi pilihan. Oke. BMRI udah kata tulang Dewa. Oke. Ini kalau Dewa saya inget teman saya nih, kakak pembina di gereja dulu ya. Weh, Dewa weekly-nya mantep. Dia kasih bullish Marubozu ya dari support, tutup di 620. Ini kalau bertahan terus di 595, next 645, 680, 740 ya untuk Dewa. Tuh, ini mirip kayak bumi ya. Kemarin bentuknya bolong juga, terus lagi kayak gini ya. Bentar saya bikin dulu. Nah, resisten 645, 680. Ini dulu ya, kan ini baru rebound, pastikan nanti ada swing dem kayak gitu ya. Aduh, pengabdi profit. Saya kemarin kalau nggak salah ada judul pengabdi setan ya, tapi ini pengabdi profit nih, bagus nih namanya. RMKE, Arul, Dewa udah. Sekarang kita lihat RMKE. Mana ini? Bentar ya, saya tarik fibonya dulu. Gini, 4.300 ini area resisten. Buram enggak? Buram enggak? Kelihatan ya. RMKE ya dia pas lagi posisinya rebound aja, tapi belum dibilang reversal ya. Sekarang di 4370, resisten berikutnya 4690, 5275, support 5740, 2920 ya RMKE. Terus Hairul Adaro tadi udah nomor 1. Nanti kamu dengerin rekamannya di YouTube Lindali Fibo Princess ya. Masih buram. Macam mana ini? Ini Mang Ocit bilang jelas, yang lain bilang buram. Bingung nih saya nih. Faiji bilang aman. Hill. Nih ya udah begini nih, mudah-mudahan udah aman nih ya. Hill. Ya, belum ada tanda-tanda, masih ada potensinya, masih terbuka potensinya turun tuh Hill. Kita lihat weekly-nya aja ya. Tuh. 1265 support. Resisten di 1420. Jadi ini ada potensi, masih potensi ini tes support 1265, atau selama dia bisa bertahan di atas 265, gerakannya 1265 1420 ya. Itu untuk Hill. Sido.
Sidonya masih, ini weekly ya, Sidonya masih turun di 530, support di 482, 450 ya, dia jadi lagi tertahan nih. Ini kan lihat candle weekly ya, jadi dia lagi ya 545 jadi area resisten kuat dia sih ini untuk Sido ya. Masih majornya masih terbaca turun. Bayu, aduh duh, Java CPFA Java ya, ini ada gambar kayak gini, support 2440, Java resistennya di 29, saat ini ada di 2560, walaupun candle hijau tapi belum cukup tuh ya, belum cukup kuat, jadi masih potensinya bergerak di antara 2830 sampai 2440 ya. Ini untuk Java. Inge Medco, saya kepengen tanya jawab aja deh sama teman-teman, boleh nggak ya? Medco masih tertahan di 1595 ya. Ini Fibo yang udah nahan dia udah lama, dari Oktober 2025. Jadi Medco ada potensi bergerak sideways 1425, 1525. Nah, saya kepengen ngomong, nanya aja nih sama teman-teman. Di sini ada yang udah pernah pakai Fibo nggak? Ada yang udah pernah pakai Fibonacci ini kayak saya kan nggak mungkin di chartnya tuh nggak ada Fibo ya, pasti ada nih. Ada yang udah pernah pakai Fibo. Nah, pengen nanya, coba ya, Anthony Gerald. Oke. Ada yang udah pernah pakai Fibo? Pernah narik aja. Oke. Nggak tahu, tapi lihat tiap minggu. Pernah ya. Menurut kamu susah apa gampang sih? Oke, retracement ya, paling dasar sih retracement ya. Settingan sekuritas, iya, settingan ini ya, settingan umum ya. Biasanya kalau yang di sekuritas itu kamu cek aja. Nah, biasanya rasionya ini nih ya, 23, 38, 50, 61, 78. Nah, kan ada yang nanya gimana sih cara nariknya? Tuh. Semua cara nariknya ada. Kalau kamu yang ada di Telegram Fibo Princess, saya punya stiker gambar kayak gini. Jadi udah tinggal lihat stikernya, cara nariknya gimana. Tuh ya. Susah nggak menurut kamu si Fibo dipakainya? Nggak apa-apa, jujur aja kan. Nanti yang teman-teman di kelas Happy Trade Faster sebentar lagi akan masuk buku Fibo yang pertama. Jadi saya punya buku Fibo ada 2. Yang pertama In Love, iya betul ya, narik masih bingung nariknya. Betul, emang kunci pakai Fibo itu memang kuncinya ditarikan sih. Iya, masih bingung nariknya ya, kayak gini ya. Kalau udah jadi nih tarikannya, kita tinggal ngebaca doang. Oh, nih si MDKA nih di sini nih ya, MDKA. Oh, nanti bergeraknya di Fibo ini 3740, 3560 gitu. Masih belum tahu support resisten. Kalau pakai Fibonacci gampangnya yang ada di atas resisten, yang ada di bawah support. Kalau dia turun ke sini, ya ini resisten, ini jadi support gitu. Jadi kalau pakai Fibo itu kan memang dia akan ngasih tahu area support resisten. Memang itu tugasnya dia, diciptakan dia untuk kayak gitu. Jadi
pertama memang benar nih kata Rudy, bingung nariknya. Betul, memang benar bingung nariknya karena memang di situ latihannya kita ya. Nah, nanti yang udah punya buku cara asik belajar Fibo dan buku Fibo yang pertama In Love with Fibonacci, di situ ada ya banyak sekali contoh-contoh. Saya tulis buku itu karena saya kepengen kalau saya baca buku maunya kayak gitu sistematisnya. Jadi langsung tahu, dan memang kuncinya bisa Fibo itu kuncinya memang banyak latihan ya. Nah, ini abis ini kan ada giveaway nanti semoga yang dapat bukunya yang memang lagi pengen belajar nih ya. Tapi yang masih belajar pun kalau nyimak dari tadi live-nya pasti bisa jawab ya. Ada yang bilang tidak semua titik Fibo dipakai. Iya, yang tadi saya kasih lihat rasionya itu aja ya. Rasionya itu aja yang dipakai. Nih, halaman 14. Ini untuk Fibo retracement. Kalau Fibogan nanti dulu. Memang Fibogan lain lagi tuh aturannya ya. Jadi Fibo kan banyak. Nih ya, saya kasih lihat ya. Saya pakai Trading View. Tuh. Banyak kan Fibo? Retracement channel tuh yang saya bintang-bintangin itu Fibo yang sering saya pakai. Nah, untuk yang pertama pakainya ini dulu, retracement. Nggak perlu bisa semuanya. Ini bisa satu aja udah bisa survive. Nah, ini yang teman-teman lihat setiap saya live. Ini yang garis mendatar ini adalah Fibo retracement gitu. Ya, jadi semangat yang belajar. Memang kita pertama-tama tuh memang saya aja ngabisin berapa minyak angin tuh waktu belajar Fibo, bingung kan. Tapi ketika udah ngerti, worth it banget ya. Kita mau scalping, kita mau swing, kita udah tahu nih naik turunnya di mana gitu. Apalagi tadi ya pakai Fibo channel ya. Jadi Astra deh paling gampang ya, kita bisa lihat apa channelnya, dia masih bergerak sesuai tuh, masih ini nih channelnya nih masih bergerak sesuai dengan arahan nggak, masih bergerak ke atas atau ke bawah nih ya. Saya gambarin tuh, kelihatan teman-teman nih ya. Nah, ketika dia mulai break kan kita langsung dikasih tahu wah udah nggak ini nih, udah nggak ke atas nih. Fibo time zone apa akurat? Beda dong. Kalau time zone kan fresh care makin mahal. Iya. Nih, saya mau kasih lihat nih lebih bagus dari fresh care ya. Saya pakai itu peppermint ya teman-teman. Setetes aja udah mandraguna. Itunya sangat efektif. Tapi emang mahal juga sih, cuma perlu setetes doang gitu. Gini, Fibo time zone apa akurat? Beda loh, sebutannya aja sudah time zone. Berarti kalau Fibo yang biasa yang kita ukur nih area ini nih, price, area Y. Tapi kalau time yang diukur ini, area X, kan time zone. Beda ya. Apa akurat? Beda, yang satu ngitung yang ini, yang satu ngitung yang ini gitu. Pakai kok saya time zone juga ya. Tapi untuk teman-teman pakai aja dulu yang retracement. Kita kan kalau trading kan pakai harga, kira-kira beli di mana, jual di mana, kira-kira resistennya di mana, supportnya di mana, itu aja dulu gitu. Jadi memang banyak, tapi ya teman-teman pakai yang teman-teman pakai yang umum dulu aja, kuasain itu dulu. Tapi tetap mengatur emosi lebih penting. Betul, memang betul. Dulu saya pikir kan yang penting kita bisa analisa, tapi ternyata waktu udah bisa analisa, mendingan analisa, kok tetap tradingnya nggak enjoy. Ternyata komponen dari trading itu nggak cuman bisa analisa, tapi yaitu ngatur
ini, aduh, sampai tumpah, jatuh deh tuh, sampai tumpah. Ini buku Fibo yang pertama, sampai tumpah bukuku. Nah, ini yang paling penting, trading psychology. Gimana tetap tenang. Ini selama psikologi kita nggak bisa kuasain ya, berantakan. Betul, kadang suka denial kalau lagi turun terus, kadang kalau lagi naik kepengen cepat masuk, jadinya nyangkut kan. Iya, kayak gitu. Jadi memang untuk jadi seorang trader bukan cuma bisa analisa, tapi bisa ngatur juga. Ini nih, trading psychology. Staying chill in market roller coaster. Jadi market sih pasti terus naik turun gitu ya. Cuman kalau kita pengen tradingnya tenang, ya nggak bisa nih. Nih baru saya bilang di sini. Trading adalah pekerjaan yang menyenangkan bila kita bisa ngatur psikologi. Tapi kalau nggak, trading itu bisa melelahkan jiwa. Perasaan kesel, marah, bingung, galau itu udah sering banget. Gitu sih, betul Ibu Dewi. Kayu putih murmer, kurang ya, minyak angin yang harus yang pedas. Liu V Adaro udah yang pertama tadi dibahas, nanti kamu nonton di YouTube. YouTube Linda Lee Vivo Princess, teman-teman joinnya yang Linda Lee Vivo Princess yang nonton rekamannya. Oke nih, ada yang nanya, Ci coba dong tarik Vibo di BRMS. Oke ya, saya praktekin ya. Tadi MDKA udah ya, saya coba praktekin di BRMS. Tapi sebelum BRMS tadi kan udah ada yang nanya TPIA, saya jawab dulu TPIA ya. Habis itu saya praktekin di BRMS. Oke, ini lagi Lola sebentar. Nah, TPIA ini kan turun nih ya. Ini TPIA itu begini, jadi 6425 supportnya, resistennya 7600, belum nyampe 7600 sudah turun lagi gitu. Jadi berarti ini apa? Ini adalah ciri-ciri downtrend. Downtrend itu kan lower high lower low, belum juga sampai udah turun lagi lebih rendah, kira-kira gitu ya. Nih, nah ini kelihatan begini, TPIA masih jangka panjangnya ini masih downtrend, dan ini tadi baru rebound aja. Nah sekarang akan potensi tes support pertama 6925, 6425. Nah sekarang kita lihat BRMS ya. BRMS mau tahu gimana, katanya narik Fibonya. Oke. Nah kan gini nih, BRMS udah jadi nih Fibonya ya. Ntar ini kalau udah jadi Fibonya tinggal baca doang. Oke. Kalau gini deh, kan ini lagi naik ya. Kalau lagi naik kita kan mau tahu turunnya itu sampai di mana ya kan. Prinsipnya itu kalau Fibo itu dia tarik titik yang paling tinggi sama yang paling rendah. Nah ini BRMS kita coba aja deh narik. Kemarin paling tinggi di 1380. Ini kan supportnya ya 850. Ya udah kita tariknya gini aja. Tuh ya. Ini udah numpuk-numpuk. Nah teman-teman liatin aja yang hitam. Sama aja kok ya. Nah kemarin berarti dia apa? Ketika dia rebound dia ke resisten. Nah resisten di mana ini? 1115. Ini kan udah deng. Ya udah sampai sini berarti dia terbuka untuk swing. Nah berarti kalau swing tinggal dilihat aja garis yang di bawah Fibonya apa. Nih 1050, 1020 ini dari tarikan sebelumnya 960. Berarti sekarang si BRMS dia lagi bergerak di rentang mana? 1115, 1250. Ini resisten nih, support. Gitu. Gampang kan? Iya gampang karena udah dijelasin. Dulu waktu saya lagi belajar gak ada yang jelasin kayak gini, jadinya bingung ya. Oke, kita udah mau jam 9. Sekarang saya mau langsung giveaway ya teman-teman. Iya nih udah diingetin ya. Kita quiz ya. Siap? Ini banyak ukuran saya yang sebelumnya ya. Jadi
uh, prinsipnya begitu konsepnya ya. Kalau di sini saya udah banyak ukuran, saya kan ngukur Vibo ada beberapa gitu, pertimbangannya banyak ya. Oke, langsung aja nih, udah siap? Oke ya, saya mau giveaway buku ini. Oke, cara asik belajar Vibo ini adalah indikator favorit saya dan sangat menolong untuk analisa juga trading. Nah, saya kepengen di Valentine ini saya pengen kasih teman-teman ya satu buku ini, titik pengukuran Vibo. Udah siap? Siap ya? Oke. Belum. Pertanyaannya belum, jawabannya sawit. Oke. Ya. Kan tadi di sini ada banyak nih ya macam-macam Vibo. Tadi teman-teman juga udah ngeliat ya. Nih ada banyak jenis Fibonacci ya. Tadi juga udah ngeliat ada berbagai jenis Fibonacci nih ya. Udah. Nah, Vibo apa yang bentuknya seperti paralel line untuk bisa ngelihat pergerakan harga itu masih bergerak di lorong yang ke atas atau yang ke bawah. Namanya Vibo apa? Udah ada yang jawab? Nah, jadi saya pilih yang jawabannya ada di layar saya ya, teman-teman ya. Yang jawabannya ada di layar saya. Nah, ini tapi di layar saya ini nggak kelihatan mukanya nih. Jadi dia cuman nama aja, nggak kelihatan profilnya. Saya nggak tahu kenapa begitu, karena biasanya semua kelihatan fotonya ya. Kayak di sini ada Diah Kurniasari, kelihatan nih fotonya pink. Selah kelihatan fotonya. Jadi saya pilih yang terlihat fotonya dan jawab paling benar, dan di urutan yang di atas ya benar, namanya Vibo Channel ya. Nih ya. Jadi jenis Fibonacci itu banyak. Yang dibahas di buku kedua ini ada. Di buku pertama nggak ada Vibo ini, tapi di buku kedua ini ada nomor 9. Jadi kalau belajar baca nanti dari yang pertama dulu, nggak usah lompat, nanti bingung ya. Jawabannya benar, Vibo Channel. Oke. Nah, yang jawab itu saya pilih yang di layar saya, profilnya bisa saya lihat, dan jawabannya benar itu Diah Kurniasari ya. Nanti Diah Kurniasari DM saya alamat sama nomor handphone, karena untuk keperluan pengiriman kurirnya ya, dia suka nanya nomor handphonenya di mana gitu ya. Selamat untuk dia. Yang lain tenang, masih ada giveaway minggu depan, giveaway Imlek. Tenang ya. Saya juga nggak ngerti nih kenapa ada yang nggak ada fotonya atau belum follow atau apa, saya nggak ngerti. Tapi yang belum menang, minggu depan saya kasih giveaway lagi ya. Imlek, yang ini Valentine, minggu depan Imlek. Oke. Ya udah, itu dulu. 3 orang dong dapat hadiahnya biar saya bisa dapat juga. Wadaw. Minggu depan ya. Minggu depan. Oke. Semoga yang dapat buku ini bisa bermanfaat nih bukunya buat belajar ya. Udah follow? Iya. Ya, minggu depan ya ikut lagi ya. Oke. Sampai di sini dulu malam ini rekamannya. Teman-teman lihat di jangan gitu dong Arfan. Belum tahu loh, ini namanya Rich loh. Oh iya, minggu depan udah puasa. Tenang, ada Imlek. Nanti setiap buka puasa saya kasih giveaway juga. Tuh, ya kan? Tenang, pokoknya nanti dari Valentine, Imlek, puasa ada giveaway terus, ya. Oke teman-teman, sampai ketemu. Nih takut nggak bisa kerekam. Sampai ketemu lagi di IG Live
minggu depan. Sehat-sehat selalu. Happy Valentine. Selamat malam. Oke.